Pada 117 tahun yang lalu, tepatnya 17 Maret 1906, penjajah yang sering disebut kolonialis Belanda melakukan penggalian sebuah terusan yang akhirnya memisahkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Samosir. Terusan Tano Ponggol ini digali untuk mengurangi pergerakan pahlawan Raja Sisingamangaraja XII dan kelompok perjuangannya sehingga gampang ditaklukkan kolonial Belanda. Dengan kerja paksa warga Samosir khususnya penduduk Pangururan oleh kolonialisme Belanda, memerintahkan pengerahan besar-besaran penduduk melaksanakan penggalian tanah genting itu dengan penyelesaian secepat-cepatnya. Ada sebanyak 1.500 orang langsung dikerahkan menggali tanah genting Siogungogung dan dalam tempo 3 hari, tanggal 17-20 Maret 1906, terciptalah kanal, terusan yang langsung menghubungkan Tau Silalahi di sisi barat dan Tau Pangururan di sisi timur. Dari catatan-catatan sejarah, maka dapat dirangkaikan perjuangan gerilya Raja Sisingamangaraja XII menentang upaya perluasan wilayah kolonialisasi Belanda di Toba membawa berbagai dampak yang ditimbulkannya baik langsung atau tidak, baik dari sisi kolonial Belanda maupun sisi yang ditimbulkan oleh rombongan pasukan Raja Sisingamangaraja XII baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan. Artinya perang gerilya yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII di Toba membawa dampak-dampak langsung dalam kehidupan saat itu. Catatan. Tulisan ini juga sekaligus menghimbau agar pemerintah harus secara tegas menertibkan cara penulisan Raja Sisingamangaraja XII. Sebab penulis menemukan justru terdapat di beberapa tempat bahkan institusi resmi tidak dengan cara benar menuliskan nama Raja Sisingamangaraja XII yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Perlawanan Raja Sisingamangaraja XII terhadap kolonial Belanda dalam tulisan ini sesungguhnya hanya berbentuk prolog pengaruhnya, dalam sekuel singkat bahkan terbilang tidak akan ada pengisahan secara langsung pertempuran Raja Sisingamangaraja XII. Hanya sebatas pada dampak yang diakibatkan perjalanan perang gerilya Raja Sisingamangaraja XII saja yang malahan sudah memicu respon besar dari pejabat kolonial Belanda ketika pejabat kolonial, pemimpin sipil sekaligus pemimpin militer kolonial, dari Sibolga melakukan pengejaran dan berupaya menaklukkan Raja Sisingamangaraja XII beserta pasukannya di Dairi dan Samosir. Toba Klasik adalah masa sebelum 1. Penyerbuan pasukan Padri sekitar tahun 1925 dari Minangkabau yang dipimpin oleh Poki Nangolngolan Sinambela gelar Tuan Kurao dan 2. Kehadiran kaum misionaris Eropa maupun 3. Kehadiran kolonial Belanda. Maka penduduk Toba dalam kurun waktu sangat lama berhubungan dengan dunia luar melalui pantai barat Sumatera yakni kota pelabuhan Sibolga dan Barus, bukan melalui pantai timur. Karena akses Balige Pematang Siantar baru terbuka dan selesai sekitar tahun 1910 sejak kehadiran kolonial Belanda. Itulah sebabnya baik kaum misionaris maupun kolonial, untuk memasuki wilayah Toba memilih jalur pantai barat dan malahan kolonial Belanda menempatkan pusat administrasinya awalnya di Padang Sidempuan dan daerah sekitarnya. Douwe Dekker pertama kali bertugas di Natal, maupun kota Sibolga sebagai ibu kota Kresidenan Tapanuli, semua di pantai barat Sumatera. Setelah Belanda melewati fase Perang Bonjol, Perang Padri, di Minangkabau, maka selanjutnya melakukan perluasan wilayah hingga ke tanah Batak, Batak Landen, yang masih merdeka, namun kaum misionaris sudah mendahului kolonial. Kolonial Belanda mulai masuk sekitar tahun 1833 dan pada tahun 1871 melakukan pendudukan secara militer ke pedalaman hingga ke Silindung, Tarutung, yang pada tahun-tahun selanjutnya diikuti dengan menempatkan kontelir P.A. Liter, E. Van Dijk di Tarutung dan kontelir L.C. Welsing di Balige. Tano Ponggol masa kini dapat dikatakan terusan kanal Siogungogung atau Tano Ponggol ini merupakan terusan kanal terpendek di dunia, atau setidaknya salah satu terusan kanal terpendek di dunia. Sebab hanya memiliki panjang 1.200 meter, yang jika diperbandingkan dengan pemintasan atas lintasan danau yang seharusnya ditempuh sepanjang 140 km, hanya sekitar 0,86%.
Pengerukan dan pelebarannya sejak digali tahun 1906, telah terdapat beberapa kali, pada tahun 1970-an, tahun 1980-an, tahun 2009, setelah Kabupaten Samosir, dan kini sedang pengerjaan menjadi salah satu penunjang kawasan Danau Toba sebagai tujuan wisata unggulan nasional. Kini diperbaiki dan diperlebar menjadi 80 meter dengan panjang 1.200 meter. Sementara jembatan penghubung daratan kaki Pusuk Buhit dengan daratan Samosir juga dibangun jembatan Dalihan Natolu yang representatif. Pembangunan berupa pelebaran dan pengerukan alur Tano Ponggol pada tahun 2020 hingga 2021 ini semakin menunjukkan keindahan dan keagungannya, apalagi jembatan Dalihan Natolu selesai kelak yang pengerjaannya sedang berlangsung saat ini, semakin menambah nilai misi awalnya. Kini, terusan Tano Ponggol merupakan terusan terpendek di dunia, dahulu bernama terusan Tano Ponggol Wilhelmina. Dibangun sebagai dampak, pengaruh langsung serta bagian memerangi Raja Sisingamangaraja XII oleh Residen Tapanuli-Liter, Cewelsing. Dalam catatan Wikipedia, dicatat bahwa Tano Ponggol adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera. Tentu pantas diperdebatkan pengertian demikian yang berbeda dengan fakta sesungguhnya. Perbedaan dengan pengertian sebagaimana ditulis dalam Wikipedia tersebut. Maka Tano Ponggol adalah sebagaimana diuraikan di atas. Setelah bidang tanah genting itu dipotong, digali, maka terpisahlah tanah daratan kaki Gunung Suci Pusuk Buhit dengan tanah daratan Samosir yang awalnya menyatu, disambungkan tanah genting Siogungogung dengan daratan Samosi yang hampir 99,9% dikelilingi oleh Danau Toba. Kini menjadi terusan kanal, untuk menyambungkan Danau Toba pada sisi barat dan sisi timurnya. Sehingga bukan daratannya yang disambungkan tetapi kedua sisi danau yang disambungkan, itu letak perbedaan. Yang menghubungkan daratan kaki Gunung Suci Pusuk Buhit dengan daratan Samosir adalah jembatan beton yang saat ini pembangunan jembatan Dalihan Natolu itu dilaksanakan sekaligus mengimbangi perluasan dan pendalaman alur terusan Tano Ponggol. Disebut jembatan Dalihan Natolu sesuai namanya akan dibangun tiang, kakinya berjumlah 3. Sekali lagi, pengertian Tano Ponggol dalam bahasa Batak Toba sesungguhnya adalah terusan kanal. Dengan tulisan ini penulis mengajak dan menghimbau masyarakat Pangururan, Samosir, mengambil sikap dan peranan penting ini, apakah berkenan mengembalikan nama terusan kanal yang sering disebut Tano Ponggol itu menjadi Tano Ponggol Wilhelmina. Lalu tidak kalah penting juga harus dapat memilih tanggal pengukuhannya menurut tanggal pembuatannya tanggal 17 Maret 1906 atau saat selesai pada tanggal 20 Maret 1906 ataukah menurut perhitungan peresmiannya yang dilakukan bersamaan saat ulang tahun Ratu Wilhelmina pada tanggal 31 Agustus 1913 dari negeri Belanda. Sekali lagi melalui tulisan singkat ini penulis ingin menggugah masyarakat Pangururan, Samosir, menuntaskan hal-hal terakhir ini dalam suatu rembuk dan kesepakatan bersama. Karena semuanya tentu memiliki faktor-faktor historis yang mengagumkan, maka akan sangat menarik jika kelak seluruh rangkaian pembangunan proyek terusan Tano Ponggol selesai. Ternyata rakyat Pangururan, Samosir, pun sudah selesai dan sepakat menentukan tanggal resmi peringatan Tano Ponggol lengkap dengan namanya, dan mari bersama penulis ikut berkontribusi mensosialisasikan. Maka semakin menyempurnakan pembangunan proyek tersebut, kini telah berusia 116 tahun 1906 hingga 2022.